Halo teman-teman semua, di edisi kali ini gua akan bahas hasil Liga Champions partai pamungkas dari 4 grup yang tentunya berlangsung dini hari tadi. Jadi ini gue rekam sore sekitar jam 6 hari Kamis tanggal 14 Desember. Di sela-sela gue siaran di Garuda TV. Jadi ada turnamen Nusantara Open 2023 Under 17. Ya, jadi buat kalian juga ini sekaligus informasi kalau kalian ingin menyaksikan dari 11 tim Elite Pro Academy itu hadir di sana dan juga 5 tim undangan termasuk Garuda Yaksa ya sebagai yang bertindak sebagai tuan rumah. Oke, seperti yang gue singgung di awal, gue akan bahas terkait dengan Liga Champions yang full sudah menyelesaikan fase grup. Jadi ada 16 total tim yang sudah lolos, di mana wakil terbanyak dikirim dari Spanyol. Ada Madrid, Barcelona, kemudian Atletico dan juga Real Sociedad. Sevilla tidak berhasil melaju dan bahkan juga tidak bisa tumpah atau masuk ke Europa League. Dan banyak yang senang katanya karena selalu kalau dia udah masuk Europa League ini pasti juara atau bahaya. Jadi nggak seru juga lah bola keseringan mereka. Anyway, wakil yang paling banyak berikutnya dikirimkan oleh Italia, ada 3 wakil, yaitu Inter Milan yang dari awal sudah memang bisa diprediksi oleh banyak orang akan lolos ke fase berikutnya. Kemudian Napoli dan juga Lazio. Lazio agak sedikit mengejutkan Hansli karena di kompetisi domestik mereka tidak terlalu cemerlang ya. Kemudian 3 wakil lainnya dikirimkan oleh Jerman. Ini juga cukup menarik, yaitu Bayern Munchen tidak menemui kesulitan atau tidak sulit untuk diprediksi ya. Lalu Borussia Dortmund dan yang lolos dari grup maut dari grup F, dan juga RB atau Red Bull Leipzig. Yang gugur Union Berlin ya, yang memang secara materi juga nggak terlalu bagus. Sementara yang mengejutkan adalah tim dari Denmark, Copenhagen. Ini tim yang paling miskin tapi ternyata mampu mengkreasikan fairy tale mereka untuk lolos ke fase berikutnya, walaupun langkahnya kita nggak tahu sejauh apa. Kemudian dari Inggris ada 2, yaitu ya Arsenal dan juga Inter Milan pastinya sebagai juara bertahan. Yang gugur kemarin Newcastle, nanti gua akan bahas, dan juga satu lagi Manchester United ya. Jadi Manchester United tidak akan berkompetisi sama sekali di kompetisi Eropa karena jadi juru kunci di grup A. Ya, jadi sampai 9 bulan ke depan fans MU nggak, kalau midweek ya tidur aja karena nggak ada pertandingan Eropa. Kemudian ada Belanda 1, PSV, lalu Prancis 1, PSG, Paris Saint-Germain, dan juga Portugal 1 diwakili oleh Porto ya. Oke, apalagi nanti, oh ya, 2 tim yang melakukan sapu bersih atau 6 pertandingan mereka menang semua, yaitu Real Madrid dan juga Manchester City. Di mana nanti juga soal City akan gue singgung ya. Di pertandingan terakhir mereka mengalahkan klub asal Belgia, asal Serbia, yaitu Red Start Belgrade dengan skor 3-2 ya. Jadi juga nanti akan gue bahas sedikit, ada yang menarik soalnya teman-teman. Dan apalagi, oh ya, withdrawing nanti akan dilakukan tanggal 18 Desember. Nah ini jangan sampai nggak nonton nanti hasil drawingnya seperti apa, karena tim mana ketemu tim mana, kemudian jalurnya juga seperti apa, ini akan menarik. Dan nanti akan dimainkan leg pertama itu Februari teman-teman, dan leg keduanya Maret ya, babak 16 besar. Oke, kita langsung aja ya. Gue akan bahas 2 pertandingan di sini. Pertama Red Start Belgrade dan Manchester City, di mana City menang 3-2. Kenapa gue singgung pertandingan ini? Ini sebenarnya seperti ajang ajang training ya buat Manchester City, dan jauh kelasnya jauh banget. Tim yang melakukan sapu bersih dan tim yang paling sedikit mendapatkan poin di babak knockout, di babak grup kali ini. Red Start Belgrade itu hanya 1 poin. Yang paling sedikit, yang paling sedikit lainnya itu Union Berlin 2 poin dan juga Sevilla 2 poin juga. Nah, ya Manchester City turun dengan pemain lapis 2, mungkin lapis 3 ya, dan ini juga jadi kesempatan buat Guardiola untuk mengkonsolidasi ya kekuatan mereka, mungkin mengobatin juga luka ataupun mengistirahatkan pemain-pemain yang sudah hektik seperti Rodri, yang kita tahu week in week out sampai pucet mukanya main terus karena nggak ada yang gantiin. Kemudian juga pertandingan kemarin yang menarik juga adalah di mana disinilah
kita bisa melihat ya bagaimana Guardiola begitu cinta quote by quote dengan Calvin Phillips. Boleh dikatakan sudah turun performanya, kemudian body shape-nya juga kelihatan lebih gendut segala macam, tapi ya gue nggak tahu ya, justru sebenarnya ini juga kenapa dipertahanin gitu loh. Tapi kemudian dia diberikan kesempatan di pertandingan tersebut menggantikan posisi nomor 6, nomornya Rodri. Ya memang nggak bisa jadi ukuran ya, lawannya jauh banget levelnya. Tapi gue rasa tujuan Guardiola cuma satu, ingin mengembalikan kepercayaan diri Calvin Phillips dan juga tempat dia di tim nasional Inggris untuk Euro 2024 nanti di Jerman bulan Juni-Juli. Dan juga yang menarik adalah ada penalti yang didapatkan oleh City, kemudian itu diberikan ke Calvin Phillips, kemudian dia berhasil mengeksekusi. Sekali lagi tujuannya gue yakin banget ini untuk memberikan kepercayaan buat dia supaya ya paling nggak bisa menjadi bench warmer yang baik lah gitu. Jadi nggak terlalu jomplang banget gitu kualitasnya, walaupun memang saat ini susah untuk mengejar kemampuan dari seorang Rodri ya. Luar biasa ya, kapasitas seorang Rodri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga yang menarik di pertandingan ini ada gol, jadi ini sedikit mungkin seperti fairy tale ya. Micah Hamilton, pemain asli binaan dari Manchester City, ini berusia 20 tahun, asli orang Manchester, dan juga sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktunya menimba ilmu, menempa mentalnya di City sejak umur 9 tahun. Dia masuk ke Akademi Manchester City, kemudian berselang 4 tahun, umur 13 tahun, dia menjadi ball boy di partai melawan Crystal Palace. Dan bahkan ada satu momen di mana dia mendapatkan instruksi dari Pep untuk mengirimkan pesan atau apa. Jadi berselang mungkin sekitar 7 tahun kurang lebih ya, dari dia menjadi ball boy, dia kemudian menjalani debutnya. Wah, ada dream debut di Liga Champions ya, walaupun sekali lagi di partai sudah tidak menentukan, tapi kemudian dia mencetak gol. Ya, what a night, dan dia dimainkan selama 90 menit. Ya, jadi sekali lagi Guardiola juga ingin menggunakan partai ini untuk tadi mengembalikan kepercayaan diri pemain yang sedang turun dan juga memberikan kesempatan minute play, mengembangkan kemampuan pemain muda seperti Micah Phillips Jude Hamilton, nama lengkapnya. Nah, kemudian dia mencetak gol di pertandingan tersebut di menit ke-19, yaitu momen yang akan dia ingat sepanjang hidupnya, berawal dari tusukan Matheus Nunes di sisi kanan, kemudian di cut back atau disodorkan, kemudian menjadi gol ya. Oke. Itu dari City. Kita beralih ke grup F, yaitu pertandingan yang sangat seru, Newcastle dan Milan. Dari awal juga gue udah memperkirakan ini pertandingan akan seru ya. Gue mengatakan seperti dua preman pasar yang bertempur ya, in a good way ya, karena mereka secara materi kan sedang tidak baik-baik saja, sedang kropos. Newcastle kalau full tim mungkin agak lumayan, tapi kita tahu mereka dihantui tsunami cedera. Botman masih cedera, kemudian juga Burn juga demikian, bahkan juga Nick Pope juga masih lama ya, dislocated shoulder, sehingga akhirnya sampai mereka memanggil kembali Karius Loris untuk sebagai backup Dubravka. Dubravka juga sempat isunya kemarin ada masalah, tapi ternyata bisa dimainkan. Tonali juga tidak bisa ditampilkan gara-gara kasus betting. Ya, di depan mereka juga tidak sedang tune in ya, Isak dan Callum Wilson. Dan ini untuk 6 kalinya, untuk pertama kali dalam jadi gini, 5 pertandingan sebelumnya mereka tampil dengan outfield yang sama di luar kiper ya. Kemudian pertandingan ke-6 hampir sama sebenarnya, yang berubah hanya target man-nya. Biasanya Alexander Isak, ini kalau Wilson, sisanya sama semua nih teman-teman ya. Mulai dari ini outfield aja tanpa kiper ya. Kiri Livramento, itu juga pilihan kesekian sebenarnya, aslinya pun bek kanan. Kemudian Fabian Skaraskeles, dan kemudian di kanan Trippier. Di tengah Mile, Guimaraes dan juga Joelinton. Di depan Almiron kanan, kiri Anthony Gordon juga target man mereka. Callum Wilson ya, berarti ini sama ya benar-benar hanya Callum Wilson yang berubah. Jadi biasanya selalu target man-nya adalah Isak. Jadi mereka memang nggak punya pilihan, tapi kemudian mereka sempat sebenarnya mengejutkan ketika mendapatkan gol pertama. Memang Newcastle sejak awal menekan lah. Mereka yang gua bilang tadi secara materi memang sedikit lebih baik lah, karena Milan juga sebenarnya sedang banyak cedera ya. Kemudian ada gol dari Joelinton yang membuka keunggulan di menit ke-33. Tapi sebelum ini sebenarnya ada satu momen Newcastle dapat peluang teman-teman di menit ke-20 ketika ada serangan balik, kemudian dari Joelinton juga yang mengkreasikan serangan, cutback ke Almiron, tapi masih ada Fikayo Tomori. Gokil banget ini penyelamatannya, dan gue masih bingung sampai sekarang kenapa Chelsea membuang seorang Fikayo Tomori.
Turun minum 1-0, babak kedua Milan bermain nggak beda jauh, tapi mereka lebih mencoba untuk memanfaatkan serangan balik dan efektif. Hasilnya kita lihat hampir 1 jam permainan Milan bisa menyamakan kedudukan melalui Pulisic. Dan ini juga diawali dari Tomori ya, dalam scrimmage, kemudian Tomori agak sedikit asal-asalan, tapi ya paling enggak itu yang gue katakan tadi, semangatnya itu ada. Kemudian bola sontekannya didorong sama Giro dan di situ ada Pulisic dan 1-1. Nah, dalam situasi seperti ini sebenarnya keadaan dua tim ini tidak selamat dua-duanya. Kalau seri udah pasti dua-duanya nggak lolos ke liga ke babak berikutnya, ke 16 besar. Walaupun menang pun tidak akan otomatis menyelamatkan mereka, karena di saat yang sama PSG dan Dortmund bermain imbang 1-1. Nah, kemudian di menit terakhir lah ada gol yang kemudian membuat Milan pulang dengan kemenangan, yaitu di menit ke-84 ya. Ini gol yang sangat kencang juga ke kanan yang nggak bisa diselamatkan oleh Dubravka. Nah, memang seperti yang gue katakan tadi, walaupun mereka menang tapi tidak membuat mereka bisa lolos ke fase berikutnya. Mereka tertahan di peringkat 3. Sama poinnya dengan Paris Saint-Germain, tapi kalah selisih gol. Nah, Milan paling nggak turun ke Liga Malam Jumat, sedangkan Newcastle sama sekali gagal total ya. Ya, PSG dan Milan memang betul kalah selisih gol, dan bahkan juga secara head to head juga mereka juga kalah. Ya, kalah juga. Jadi memang PSG yang memang layak untuk lolos, baik secara permainan, secara sisi gol maupun secara head to head. Nah, buat Newcastle sendiri menurut gua nggak perlu berkecil hati. Ini adalah comeback mereka di Liga Champions setelah gua nggak tahu ya berapa lama, mungkin 15 tahun atau 20 tahun. Dan dengan keadaan yang compang-camping, gua rasa mereka memang quote by quote mendingan nggak lolos, sehingga mereka bisa fokus di Liga Domestik untuk memperbaiki posisi mereka yang saat ini mereka masih tersandra di peringkat berapa nih teman-teman ya? Di peringkat 6 atau 7 atau malah lebih bawah 7 ya. 7. Ya, paling enggak mereka bisa lebih fokus dengan pemain yang ada, dan setelah ini mereka akan menghadapi Fulham di Liga Primer nanti tanggal 16. Oke, itu round up gua terkait dengan 16 tim yang sudah memastikan tiket ke babak knockout Liga Champions, dan juga gua bahas 2 tim tadi, 2 pertandingan yang sangat seru. City menghadapi Red Star Belgrade dan juga Milan yang berhasil menghadapi Newcastle sehingga mendapatkan tiket KW2-nya Liga Champions, yaitu Europa League. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe supaya kalau ada video terbaru tidak ketinggalan. Tetap sehat dan ciao.